masih bersama kami di Malang Raya untuk segmen seremoni. Kali ini kita sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Agropolitan Televisi, Mas Zainul Rahman, Presiden BEM Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan membahas seputar salah satu program begitu yang diikuti oleh Mas Zainul Rahman, yaitu Student Mobility Program atau yang mungkin sering kita kenal sebagai program pertukaran pelajar atau exchange. Selamat siang Mas Zainul Rahman. Ya, selamat siang. Ini salah satu mahasiswa berprestasi bisa dibilang begitu ya? Ya. Nah, sebenarnya Mas Zainur ini juga dulu yang langsung di exchange begitu? Ya. Dikirim kemana Mas waktu itu? Pertama kan ada surat delegasi juga ke International Office UB, dan itu kita diseleksi dengan penulisan esai berbahasa Inggris, dan kebetulan esai saya masalah pendidikan, dan masalah hak kekayaan intelektual, dan alhamdulillah cuma ngirim esai dan CV juga, sekaligus rekomendasi dari Bapak Dekan. Jadi beliau sebagai profesor mungkin juga jadi pertimbangan untuk diterima juga. Waktu itu berapa orang yang mengikuti ini Student Mobility Program ini? Di Cina atau perwakilan Indonesia? Di Universitas Brawijaya sendiri? Di Universitas Brawijaya 3 orang, tapi yang diambil hanya 2 orang saja. Oke, dari Universitas Brawijaya mengirimkan 2 delegasi begitu yang dikirimkan ke China. Dan kalau boleh diceritakan begitu nih aja sebenarnya yang mengadakan program ini siapa sih, dan sebenarnya tujuan dari pengiriman mahasiswa ini ke Cina itu apa, Mas? Ya, sebenarnya mengadakan adalah kalau tempatnya itu SIAS International University. Itu tempatnya di Shenzhen City, di Provinsi Henan. Cuma bekerja sama dengan EUAP, yaitu Association Unit ASEAN Pacific, dan kebetulan Brawijaya termasuk dari membernya yang sudah bekerja sama. Sehingga di Indonesia pun tidak semua universitas yang bisa mengirimkan, karena memang hanya yang mendapatkan surat itu adalah universitas yang sudah bisa bekerja sama. Universitas mana saja itu, Mas? Kalau dari Indonesia itu kemarin kita dari Brawijaya 2 orang, kemudian Universitas Surabaya, Ubaya, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga, sama UPI Jakarta. Oke, bangga sekali bertemu dengan berapa orang Indonesia di sana? 10 orang. Kita tidak tahu, kita berangkat, kita tidak tahu dari Indonesia sebanyak itu, dan itu merupakan juga surprise juga ya. Kita peserta terbanyak nomor 2 setelah Filipina di sana. Luar biasa sekali, ternyata Indonesia juga bisa mengirimkan begitu 10 mahasiswanya untuk berangkat ke China. Nah, biasanya kalau kita mendengar istilah exchange itu kan sesuatu yang bagi mahasiswa mungkin sangat berat begitu. Mungkin kita berpikir bahwa yang bisa exchange itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang pintar begitu. Nah, gitu sebenarnya kalau kita mau berbagi begitu ya dari Mas Zainul Rahman ini, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar dia bisa begitu Mas untuk mendapatkan program Student Mobility Program atau exchange lainnya? Ya, pertama mungkin kita yang patut kita kembangkan adalah masalah skill berbahasa Inggris ya. Skill berbahasa Inggris. Kemudian jujur kalau sebelum berangkat saya tidak mempunyai skill di Mandarin, karena kita juga di Cina, kita tidak belajar itu. Yang penting kita berbahasa Inggris mampu. Kalau di Brawijaya kan kita minimal 400 TOEFL-nya, TOEIC-nya. Jadi insya Allah bisa inilah berbahasa Inggris. Kemudian kita harus punya karya tulis yang berbahasa Inggris. Ya, dan itu sehingga kita nanti kalau ada apa-apa kita tinggal ngeplay dan tinggal nunggu pengumuman kita diterima atau tidak. Kemudian sama rekomendasi, itu yang penting. Jadi kebanyakan mahasiswa sebenarnya tidak harus dia pintar, IP-nya tinggi dan segala macam, tapi kalau sudah direkomendasi apalagi profesor, itu minimal 2 profesor, dan itu sudah bisa jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan benar ya. Sebenarnya apa saja aspek yang dinilai untuk bisa lolos mengikuti exchange ini? Kebetulan kemarin ini juga pertimbangan dari International Office. Saya dihimbau untuk CV-nya itu dibagus lah, harus lebih bagus lagi. Kemudian berbahasa Inggris juga, dan nanti ada di bawah itu rekomendasi dari 2 profesor itu. Dan kebetulan saya langsung dari Pak Dekan langsung gitu. Waktu itu 2 orang ya? 2 orang, tapi kita berangkatnya itu sendiri-sendiri karena memang beda fakultas kan ya. Jadi dari Brawijaya silakan berangkat sendiri aja gitu. Ya, Mas Zainul Rahman tadi juga sempat cerita nih kalau kita bahwa untuk seleksinya tadi juga sempat disuruh membuat IC begitu Mas. Ya, bisa diceritakan sebenarnya proses dari awal hingga keberangkatan ke China seperti apa sih, dan butuh waktu berapa lama untuk proses seleksinya ini sendiri? Prosesnya itu sekitar 1,5 bulan ya. Jadi selama setengah bulan itu
kita mempersiapkan essay-nya juga. Kebetulan kalau essay saya sudah dalam bentuk bahasa Inggris dan cuma diperbaiki saja. Karena memang yang diminta dari China itu adalah sejauh mana motivasi kita untuk berangkat ke sana. Kalau saya sih di artikel-artikel saya yang sudah saya kirimkan ke Brawijaya dan salah satunya juga diterbitkan di Koran Surya, itu saya menuliskan utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu juga di awal kata ada di esai saya. Kemudian juga minta rekomendasi dari Bapak Dekan yang itu juga dilampirkan sehingga menjadi pertimbangan juga. Dan yang terakhir mengurusi masalah dana. Jujur kalau yang dari Indonesia yang dana full itu dibiayai hanya dari Brawijaya. Kalau yang lain biaya sendiri. Kita berangkat ke Cina biaya sendiri. Iya, kalau kecuali Brawijaya. Brawijaya dibiayai sama universitas. Oke, hebat sekali. Universitas Brawijaya ini juga peduli begitu ya nih pada mahasiswanya yang mungkin ingin begitu untuk belajar lebih jauh ke negeri Cina begitu atau negeri-negeri lainnya. Kalau boleh tahu untuk motivasi Mas Zainul sendiri, apakah tadi hanya berdasarkan rekomendasi profesor, apa sebenarnya dari dalam diri Mas Zainul juga ada motivasi tersendiri kenapa harus mengikuti exchange? Karena kalau exchange itu sebenarnya banyak macamnya ya. Sekarang untuk exchange ke luar negeri sangat banyak macam. Pertama ada join riset, kemudian ada yang cuma seminggu. Tapi kebetulan saya alhamdulillah selama di bulan Ramadan bisa di China itu. Mungkin juga ingin merasakan bulan Ramadan di luar negeri juga. Tetap puasa ya, Mas, ya? Tetap puasa, tapi ya hanya dari Indonesia saja gitu yang berpuasa. Karena di sana jujur itu komunis. Kalau di Cina kan kita pahamnya komunis dan di satu kota di Xinjiang itu hanya ada satu masjid dan itu benar-benar jauh dari tempat saya. Jadi benar-benar saya pengen ke Cina itu memang karena banyak yang bagi saya banyak tantangan yang harus dijaga. Apalagi teman-teman yang cewek yang notabene juga harus berpuasa juga. Itu sih. Kalau yang kedua kita jujur kalau pribadi saya pengen bertukar pikiran masalah budaya gimana, kemudian di pendidikan itu juga gimana. Sama yang paling penting kalau di Cina bagi saya adalah ekonominya, development economicsnya. Jadi sangat penting bagi saya untuk menimba ilmu dari sana. Esai apa waktu itu yang dikumpulkan saat mengikuti seleksi exchange ini? Esai saya masalah pendidikan itu hak kekayaan intelektual dan sosialisasi tentang riset di lingkungan pendidikan. Jadi pentingnya itu yang Bisa saya jelaskan sedikit nggak tentang esai yang Mas tulis waktu saat itu? Esai saya itu masalah gini, kebanyakan karya-karya anak muda Indonesia itu ketika sudah bisa menjadi menjadi sebuah teknologi, kemudian bisa menciptakan suatu teknologi yang baru, itu tidak dikembangkan ya, tidak dihargai sama Indonesia. Dan saya menekankan di tulisan itu bahwa pentingnya kenapa kita harus menghargai karya-karya bangsa Indonesia, termasuk mungkin bapak kita yaitu Bapak Habibie yang sudah direktur di Jerman yang sebenarnya sangat potensial untuk kita kembangkan di Indonesia. Iya, ini sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah bagaimana caranya agar generasi-generasi emas begitu ya yang berkualitas bisa tetap di Indonesia untuk membangun Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai satu program Students Mobility Program bersama Mas Zainul Rahman setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di I Love Malang Raya Inspirasi Indonesia. Dan kita juga masih melanjutkan perbincangan kami dengan Mas Zainul Rahman selaku Presiden BEM Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kita langsung bercerita sedikit apa yang dilakukan sih Mas selama di Cina selama 21 hari ini? Selama 21 hari kita ada pengenalan dulu ya, kampus tour. Jadi kita dikenalkan dengan kampus di SIAS International University. Kemudian di hari kedua kita dipelajari tentang Chinese culture, kemudian bahasa Cina juga, bahasa Mandarin, karena mayoritas di orang-orang Cina itu tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi
kalau kita di Cina kita harus banyak menyesuaikan dengan di Cina. Jadi misalnya kalau kita jalan ni hao hao gitu. Jadi kita sudah bisa ini. Jadi dan mereka sangat bangga ketika kita sudah menggunakan bahasa Cina gitu. Kemudian kita juga belajar tentang leadership dari dosen-dosennya dari Amerika, kebanyakan dari Amerika. Kemudian gender discrimination juga yang kebetulan yang jadi pematerinya cewek juga. Itu Katie Adam. Beliau sudah terkenal, penulis buku juga terkenal. Katie Adam itu. Kemudian ada masalah lingkungan dan terakhir juga masalah ekonomi. Jadi ekonomi di Cina juga kita juga membandingkan dengan ekonomi yang ada di Indonesia seperti apa, dan budaya ya, jangan tidak lupa juga budaya apalagi di malam terakhir juga kita menampilkan dari budaya Indonesia juga. Apa yang ditampilkan saat itu, Mas? Kalau dari Indonesia kita menampilkan kita menampilkan dua penampilan. Pertama ada Samanden dari Aceh benar, sama yang kedua saya sendiri musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tapi di slide-nya berbahasa Inggris. Oh, jadi ditranslate begitu ya? Benar. Nah, salah satu kesempatan yang sangat luar biasa begitu untuk bisa datang di negeri Cina, salah satu negeri yang mungkin sangat maju gitu ya di Asia, yang mungkin terpandang sekali. Nah, kalau melihat kondisi di Cina kemudian membandingkannya di Indonesia, hal apa sih yang harus kita pelajari sebagai bangsa Indonesia untuk melihat peluang kita begitu, Mas? Kalau yang saya lihat itu karena kemarin kita juga ke perusahaan bus. Perusahaan bus ternyata yang Transjakarta yang Pak Jokowi ternyata juga buatnya di company bus saya lupa, dan itu sangat maju sekali. Dan Henan ini termasuk daerah yang paling banyak mayoritas Islam, Cuma yang harus kita banyak belajar mungkin ini ya ke semangat untuk menuntut ilmu di sana itu sangat penting. Dan yang kedua masalah ini, pendidikan di Cina itu benar-benar khusus. Kalau di Indonesia kan mulai dari SMA ini terlalu banyak yang kita pelajari. Kalau di sana memang khusus. Kita tidak, misalnya seperti di Cina itu ada mahasiswa yang khusus hanya belajar bahasa Inggris saja, tidak boleh belajar yang lain. Sehingga memang bahasa Inggrisnya oke banget. Paling bagus dari Cina gitu. Tapi ketika memang dituntut untuk hanya belajar budaya Cina, mereka tidak dituntut untuk belajar yang lain gitu. Jadi bagi saya kenapa mereka sangat maju, dan juga biasanya di Cina itu terkenal dengan meniru bahkan bangunan-bangunan pun dari Rusia, dari Italia semuanya ditiru di sana. Saya juga ini kok di Italia gitu, padahal di Cina. Jadi bagi saya mereka juga pintar meniru, tapi dia modifikasi gitu. Itu mungkin yang harus ditiru begitu oleh bangsa Indonesia, harus lebih kreatif. Tidak hanya meniru tapi juga modifikasi. Apa yang didapat ketika sebelum berangkat dari Cina, apa perubahan yang Mas Zainur rasakan gitu? Pertama sih di budaya. Kita kan bahasa saya itu adalah budaya di Indonesia pun sudah diversity, sangat bermacam-macam ya. Dan itu menuntut kita bagaimana kita untuk bisa saling menghargai, kemudian dengan ketika bergabung dengan manusia-manusia ya, orang-orang yang heterogen, misalnya dari Filipina, kemudian dari Korea dan segala macam, itu juga kita menuntut untuk bersosialisasi dengan baik, itu sih. Ya, tadi Mas Zainul Rahman juga sempat mengatakan bahwa di sana diajari banyak hal ya, mulai dari isu-isu lingkungan, diberitahu, kemudian juga leadership begitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah misi budaya yang dibawa oleh mungkin Mas Zainul Rahman dan juga teman-teman dari Indonesia. Yang dibawa dari Indonesia ke sana apa sih yang harus diketahui oleh mungkin masyarakat Cina, dan bagaimana Mas Zainul Rahman ini mempresentasikan Mas Zainul secara pribadi agar bisa dipandang sebagai bangsa Indonesia mungkin yang patut dihargai begitu ya. Kalau kita kemarin yang benar-benar dipandang di sana adalah masalah budaya ya. Budaya kita sangat banyak. Dan kita tidak semua budaya kita tampilkan. Tapi kita juga punya ini ya. Kemarin kita juga presentasi di grup presentation itu, kemudian dari seluruh teman-teman yang dari Indonesia 10 orang kita mempresentasikan di tema gender discrimination. Di Indonesia itu sudah sebenarnya mempraktekkan, di parlemen kita sudah ada 30% untuk wanita, perempuan, dan itu sudah kita contohkan. Kalau di internasional itu ada Sri Mulyani, kalau di nasional kita ada Megawati, kalau di regional kita ada Bu Risma dan banyak yang lain, dan itu sudah kita contohkan beberapa itu, dan
ternyata sebagian dari negara-negara itu sudah mengetahui Sri Mulyani itu siapa, karena memang sudah terkenal di Bank Indonesia. Ya. Berarti saat di sana itu juga melakukan presentasi di hadapan presentasi, ya benar. Apa yang dipresentasi discrimination itu khususnya? Ekonomi. Seperti apa? Ekonomi juga, karena banyak sekali